Terima kasih saudara, kita lanjutkan dari Swiss Bell Tuban. Masih bersama dengan dua narasumber kita yang kompeten untuk di media online. Kita lanjut Pak Mul dengan Pak Edo. Nah ini kan tadi sudah kita sedikit beri gambaran kepada masyarakat bahwa ini ada perbedaan medsos dan media online. Gitu. Nah kemudian, nah ini tadi pertanyaannya, kan menarik. Sekarang media sosial sangat marak. Itu yang digadang-gadang, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk media online juga ada masukan bahwa kadang-kala bagian dari tanda kutip pemberitaannya itu tidak akurat. Ya, kalaupun belum hoax gitu kan, kurang atau kemungkinan. Nah, sekarang ini bagaimana posisi teman-teman online itu media online ini terkait dengan tadi gempuran-gempuran yang netizen kita yang masuk kategori media sosial itu ya, yang relatifly mungkin dalam tanda kutip tanggung jawab sosialnya, verifikasi tidak dilakukan, asal ini. Bagaimana? Mungkin dari Pak Mul dulu. Oke, yang namanya medsos itu kan hutan belantara. Dan tidak mungkin kita membuat status dengan kemudian seperti membuat berita. Ada 5W 1H, ada nilai berita itu kacau. Prinsip-prinsip jurnalisme itu ya. Jadi bikin status. Suka-suka ya. Nah, tidak ada proses berpikir ya. Karena kan sudah jelas sekali, kalau medsos membuat status apapun, oke, nggak masalah gitu. Tapi yang namanya media online ketika membuat berita, ya ada standar. Kita lihat pertama ada nilai berita, unsur berita. Unsur berita itu nilai 5W 1H wajib ada. Kalau nggak gitu belum dikatakan sebagai sebuah produk berita gitu. Karena itu sudah unsurnya nggak ada gitu. Kemudian ada nilai. Nilai itu kan ada ketokohan, ada magnitude, ada kedekatan, ada human interest yang akan menjadi daya tarik bagi pembaca gitu. Nah, kalau ini tidak ada kan belum lengkap namanya berita. Walaupun nilai berita itu bisa dipilih salah satu, tapi unsur berita wajib ada gitu. Nah, kalau itu kita berlakukan di medsos kacau gitu. Buat TikTok nggak jadi-jadi gitu. Iya, saya kebetulan memimpin Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Oke. Kita punya anggota sekitar 50-an lah. Gitu. Contohnya salah satunya apa? 1-2 anggota ada Barometer Bali. Barometer Bali. Tetap yang lokal semua lah. Ya. Oke. Yang lokal semua. Banyak lah. Ini yang maksud saya ini bagian dari media online-nya itu. Ya, bukan media sosial maksud saya. Ada Jurnal Bali, ada itu macam-macam. Kita ada 50 sekian. Nah, selalu saya arahkan teman-teman ini yang salah satu yang bisa membedakan kita dengan media sosial itu kan fungsi pers yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 3, Undang-Undang 40 itu kan ada 4 itu. Edukasi, informasi, hiburan, dan kritik sosial. Kritik. Fungsi kontrol sosial. Jadi teman-teman memang diharapkan supaya saya terus mendorong ke situ gitu ya. Supaya ini yang bisa membedakan antara kita dengan media sosial. Tetapi ada dua persoalan betul sebenarnya yang agak sulit kita hadapi. Yang pertama, pertumbuhan media sosial mungkin tidak terlalu hanya berkisar antara TikTok, Facebook, Instagram, Twitter ya, itu belum ada perkembangan yang terbaru. Yang terbaru mungkin Hello ya. Tapi juga belum begitu populer. Nah, di dalam kami sendiri ini pertumbuhan media online itu luar biasa besar. Tinggi banget. Data tahun 2021 itu media online 50.000 loh di Indonesia. Mendekati angka itu. 50.000. Media cetaknya 15.000, tapi turun karena hilang kan, tergerus ya. Nah, saya selalu mempersoalkan dengan teman-teman. Ini susah ya, dari 50.000 itu mungkin nggak ada 10% yang sudah terverifikasi. Kurang dari 10% bahkan yang sudah terverifikasi. Ya, ini kan mungkin 8%. Ya, betul. Jadi kami di SMSI pernah mengusulkan ini jangan dong ditunggu setelah orang sudah jadi membuat website gitu. Karena sekarang kan saya kalau ditanya ya, apa syarat-syaratnya membuat media online? Bingung jawabnya, syaratnya apa? Ya cuman bikin badan hukum doang kan. Padahal kalau dari situ sudah mulai dikatrol, misalnya membuat media online dengan website pakai badan hukum, di situ kan ada pasal 3. Pasal 3 menyebutkan hanya untuk urusan media online misalnya. Nah di situ harus mulai terkontrol. Kalau sudah seperti itu maka mungkin aturannya harus didorong, ditambahin syaratnya, misalnya harus punya kopi
kartu UKW utama dari pemretnya gitu misalnya, sehingga tidak harus menunggu sampai verifikasi. Karena kalau seperti sekarang ini kan bertumbuh aja tuh, yang terpenting punya uang 3 juta, bikin website, banyak tuh media online. Bahkan sekarang muncul pakai PT perorangan lagi. Nah, PT perorangan itu kan tambah kacau. Maka kita mengusulkan supaya bariernya itu ada pada saat pendaftaran. Misalnya orang mau bikin PT nih, cek pasal 3-nya. Di pasal 3 itu disebutkan memang usaha untuk media misalnya. Nah, kalau sudah usaha untuk media, ada turutannya kan? Pemretnya harus punya kartu wartawan utama. Di situ harus mulai ada syarat gitu. Kemudian harus punya 10 wartawan minimal misalnya. Harus ada lampiran gitu. Sehingga tidak sampai membengkak begitu. Saya yakin kalau sudah barriernya di situ mulai terkatrol Mas. Jadi penguatan itu dari awal dulu ya. Dari awal dulu. Jangan menunggu sampai sudah selesai baru verifikasi sibuk. Sekarang Dewan Pers ada hanya berapa anggota? 10 anggota, 10 komisioner Dewan Pers. Mampukah mereka ini sekian banyak? 50.000 itu loh, Mas. Yang 2023 itu diprediksi 80.000. Bertambah Naik terus. Nah, ini kan jadi kita menghadapi 2 persoalan nih. Persoalan ke dalam, persoalan keluar. Di luar kita berhadapan dengan medsos. Di dalam kita berhadapan dengan pertumbuhan media mainstream kita ini, online ini yang begitu berjamur. Dan Mas, celakanya kami, kalau saya dan Pak Mul ini kan harus dengan sekolah dulu nih. Sekolah dulu jadi wartawan. Ada loh sales panci jadi wartawan. Bener loh Mas. Dan dia punya media online itu. Iya, dia itu tadi. Karena modalnya 3 juta. 3 juta modalnya bikin website, dia pemretnya, dia pemimpin perusahaannya, dia wartawannya, dia marketingnya gitu kan. Jadi untuk mengeluarkan kartu identitas buat dia gampang banget karena dia sendiri yang tanda tangan gitu kan. Itu tidak bisa diberantas juga dengan undang-undang itu sendiri? Enggak, belum ada regulasinya, Makanya kami dari SMSI kan mengusulkan itu supaya kontrolnya itu sejak awal dia mendirikan PT. Begitu dia mendirikan PT, ajukan persyaratan. Kalau nggak ada persyaratan pemimpin redaksinya wartawan utama, ya nggak usah bikin media gitu kan. Tapi bagi masyarakat yang paling sederhana adalah masyarakat kan sering bingung nih, benar nggak ini sebuah media? Tapi cara sederhananya cek redaksinya. Kan begitu kita buka ada rubrik redaksi, klik redaksinya, wajib dia mencantumkan nama PT, SK Kumhamnya, pengesahan Kumham, alamat kantor atau redaksi, beserta susunan redaksi. Kalau susunan redaksi saja tidak ada, PT-nya ada, ini pasti agak meragukan. Karena bisa dikelola hanya oleh 1 maupun 2 orang gitu. Karena kalau benar redaksinya, dia harus disusun, ada susunan masing-masing, setiap orang ada tanggung jawab, dan nggak boleh ganda. Kalau sampai ganda itu meragukan lagi. Saya sempat berkomunikasi secara pribadi ya dengan teman-teman di Dewan Pers. Kebetulan saya kenal 2 ya. Ibu yang ketua saya kenal dekat, kemudian sama ketua Pokja verifikasi Pak Sabto Anggoro. Saya bilang, Mas, coba statuta Dewan Pers itu direvisi lagi ya, dibenahi. Kalau misalnya dengan pola tadi hanya membiarkan saja orang dengan modal 3 juta. Pasti akan terus bertumbuh, dan Pak Mul tadi bilang 2023 sudah 80.000 coba. Tambah satu tahun lagi, lipatannya berapa itu? Tapi nanti nabrak kebebasan nggak katanya? Ini kan hak saya kira enggak. Kalau soal itu gini, yang namanya kebebasan pers, itu kan kalau dia sudah jadi pers, produk pers. Nah ini kan kalau baru ngurus PT kan belum pers itu. Nah di situ dikontrol dulu gitu. Kemudian tadi, ada perbedaan yang paling mendasar antara media sosial dengan kita. Apapun yang dilahirkan oleh media sosial bukan produk pers. Di dalam kita sendiri pun, kalau misalnya medianya batu.com gitu. Batu.com ini setelah dicek nggak punya badan hukum dan lain-lain, seluruh produk yang dia buat itu bukan produk pers. Bukan produk pers. Bukan produk jurnalistik. Dengan blog. Ya. Saya punya blog sendiri. Blog bukan produk pers. Ya, jadi dia tidak di bawah Undang-Undang 40 jadinya. Dia larinya ke Undang-Undang ITE. Kalau bermasalah ya laporin ke polisi aja. KUHP urusannya. KUHP urusannya. Luar biasa, ini menarik memang. Ini memang saya yakin masyarakat juga banyak pengetahuan yang ingin diketahui gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, terus kemudian bagaimana supaya ini tadi lagi-lagi dia bisa eksis media online ini. Kemudian masyarakat
lebih gampangnya untuk tahu, oh ini memang berita ini adalah memang berita online dalam kategori terverifikasi. Ya. Jangan-jangan di media online sendiri kalau kita mau otokritik ada juga yang tidak melakukan prinsip-prinsip jurnalisme itu tadi. Gitu. Pak Ido, Pak Mul, tahan dulu ya Pak. Ya. Nah, baik saudara, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan segmen selanjutnya setelah yang satu ini.